Halo teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang ketepatan dalam penyajian HPP atau harga pokok penjualan, BEP atau break even point, dan ROI atau return on investment. Kira-kira apa saja ya? Yuk, mari kita simak. Yang pertama ada HPP atau harga pokok penjualan. Apa sih HPP itu? Pengertiannya, HPP itu adalah ketepatan dalam menghitung dan menentukan biaya yang sebenarnya untuk menghasilkan satu produk dengan perhitungan yang akurat. Kalau hitung HPP-nya salah, bisa-bisa harga jual jadi nggak pas. Entah itu terlalu murah, atau rugi, atau terlalu mahal, atau nggak laku. Nah, untuk cara kerjanya teman-teman, yang pertama, kita tinggal kumpulin semua akumulasi biaya yang dikeluarkan, mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tambahan kayak listrik, sewa tempat, dan lain-lain. Lalu nanti ditotalin semuanya ya, buat tahu bahwa biaya total yang kita punya itu berapa per produknya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ada BEP atau break even point. Artinya, analisa BEP itu gunanya untuk tahu kapan bisnis kita balik modal alias titik di mana belum untung tapi juga belum rugi. Ketepatan BEP berarti hasil perhitungannya harus benar supaya kita tahu berapa unit yang harus dijual supaya tidak tekor. Nah, masih di BEP teman-teman. Yang kedua adalah untuk ketepatan menyajikan analisa BEP dalam grafik. Artinya, ini soal kemampuan nampilin hasil BEP dalam bentuk grafik yang jelas dan sesuai data aslinya. Grafiknya harus bisa menunjukkan titik perpotongan antara total biaya dan total pendapatan, karena di situ letak titik impasnya. Untuk cara kerjanya sendiri, biasanya pakai grafik garis, sumbu X-nya sebagai jumlah produk atau unit, sumbu Y-nya sebagai uang atau rupiah, garis pertamanya sebagai total biaya, dan garis keduanya sebagai total penjualan. Nah, untuk titik potong kedua garis itu, itulah yang dinamakan titik BEP. Kalau grafiknya benar, orang bisa langsung lihat kapan bisnis mulai cuan. Nah, yang ketiga adalah ROI atau Return on Investment. Artinya, ROI itu adalah untuk ukuran seberapa besar keuntungan dibanding modal yang sudah dikeluarkan. Kalau analisa ROI-nya tepat, kita bisa tahu apakah investasi yang dilakukan itu worth it atau enggak. Untuk cara kerjanya sendiri, teman-teman, ROI itu sama dengan penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikali 100%. Nah, masih di ROI teman-teman. Ada pengertian lainnya nih. ROI atau Return on Investment yaitu metrik keuangan yang mengukur efisiensi investasi dengan membandingkan keuntungan bersih terhadap biaya yang dikeluarkan. Secara singkatnya, ROI itu menghitung persentase pengembalian dari investasi. Nah, untuk rumusnya, ROI sama dengan untung bersih dikurangi modal awal, dibagi modal awal dikali 100%. Ada contohnya nih, jika Anda investasikan 100 juta dan dapat untung bersih 20 juta, ROI-nya berarti 20 juta dibagi 100 juta dikali 100%, sama dengan 20%. Halo teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang tata cara menyajikan HPP atau harga pokok penjualan, BEP atau break even point, dan ROI atau return on investment. Nah, teman-teman, di sini aku udah buat tentang cara pengisian atau perhitungan HPP-nya. Di sini ada bahan baku, biaya operasional, dan juga hitung HPP. Ya. Jadi teman-teman, HPP itu apa sih? HPP itu adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual dalam suatu periode, teman-teman. Jadi HPP ini penting untuk menghitung laba kotor dari sebuah perusahaan. Nah, di sini aku udah buat tata caranya. Kita langsung ke prakteknya aja ya teman-teman. Teman-teman nanti boleh baca tentang tata cara pengisiannya. Aku akan menjelaskan nanti secara singkat aja di sini. Nah, di sini sih udah ada tabel teman-teman. Tabel tentang penghitungan HPP atau harga pokok produksi. Nah, kita isikan ini permisalan aja ya teman-teman. Ini aku udah ngisi duluan tadi. Teman-teman boleh ngisi sesuai yang teman-teman inginkan atau boleh ngikutin aku juga nggak apa-apa.
kita isikan ini ya datanya. Ini permisalan aja ya teman-teman, datanya permisalan aja. Jadi kita isikan dulu ya, kita isikan dulu ini 1 ya, tepung terigu itu beratnya 1 kilo. Lalu kita kecilkan aja kg. Lalu di sini ada gula pasir. Gula pasir itu kita anggap permisalannya itu 1000 gram. Terus susu bubuk itu kita anggap 500 gram aja. Lalu ragi instan itu ada 100 gram. Lalu telur itu kita pakai 4 butir aja teman-teman. Untuk menteganya sendiri 500 gram. Minyak gorengnya 500 ml. Ini permisalan aja ya teman-teman, datanya permisalan aja. Teman-teman boleh ngisi sesuai teman-teman mau aja, nggak apa-apa kok. Ini permisalan aja. Harganya kita tetapin misalnya tepung terigu itu 1 kilonya 15.000 aja. Gula pasir itu 16.000. Terus susu bubuknya 25 lah. Terus ragi instannya 10.000. Telurnya itu 8.000. Terus menteganya 16.000. Terus minyak gorengnya ada 18.000. Lalu coklatnya 16.000 aja. Nah, kira-kira kayak gini teman-teman. Jumlah terpakainya, misalnya kita mau pakai tepung terigunya itu 1 kilo itu 1 bungkus gitu. Terus gula pasirnya itu kita pakai 200 gram aja ya. Terus susu bubuknya 100 lah, 100 gram. Ragi instan itu kita pakai misalnya 20 gram. Telur kita pakai 3 butir. Terus ini misalnya mentega kita pakai 150 gram aja. Minyak gorengnya 2,5 lah. Terus coklatnya 259 aja. Nah, ini teman-teman untuk rumusnya. Rumusnya sebenarnya cukup gampang ya teman-teman. Rumusnya itu hanya pembagian dan perkalian. Jadi G5 atau jumlah terpakai ini dibagi dengan berat ya. Terus dikalikan dengan harga bahan. Sudah sesimpel itu teman-teman rumusnya. If error ya, if error sama dengan if error, G5 atau jumlah terpakai dibagi dengan D5 atau berat dikalikan dengan F5 atau harga bahan. Titik koma, petik 2-nya 2 kali, tutup kurung, selesai. Nah, itu teman-teman untuk rumus cepatnya ya, biar langsung terhitung di sini. Nah, ini ada operasional teman-teman. Operasional ini kita isikan sesuai cara pemakaiannya ya teman-teman di sini nih. Ini operasional. Kalau teman-teman bingung kenapa rumusnya bisa gini nih, ini ya pengisiannya sesuai dengan ketentuan yang di sini. Isi jumlah hari pembayaran. Biasanya 1 bulan itu 30 hari, maka isi 30 itu untuk air, misalnya seperti itu teman-teman. Ya, boleh ditengok tata cara pemakaiannya ada di sini. Langsung saja kita praktekkan ya. Untuk gas kita isikan 3 kilo aja, satuannya kilo. Listrik itu satuannya watt ya. Oh ya, ini harganya 25.000 aja lah kita kasih teman-teman. Ya, kita memakai gasnya tuh sejam misalnya, 60 menit berarti kan. Nah. Oke, sorry, 60 menitnya nggak perlu diketik ya, ketik 60 aja. Terus ini listrik kita pakai 60 menit atau sejam. Terus air itu 30 menit aja lah kita kasih ya. Isinya itu kita pakai selama 30 hari. Selama penjualan kita sebulan lah kita hitung. Itu isikan hari 50.000. Ya, itu langsung terhitung teman-teman. Rumusnya sama ya teman-teman, sama seperti yang di sini. Terus tenaga kerja, kita misalkan butuh tenaga kerja itu berapa ya? 8 orang aja lah misalnya. Per jam, nah, kita bayarnya per jam. Itu 100.000.
Misalnya ini permisalan teman-teman, lagi-lagi permisalan ya, 60 menit atau sejam. Nah, transportasi ini bensin ya, transportasi itu bensin. Biaya sewa itu hari. Nah, ini karena kita buat permisalannya, misalnya ini adalah kita buatnya itu mandiri di rumah. Jadi kita tidak butuh biaya transportasi atau biaya sewa ya, karena kita buat sendiri di rumah. Mungkin untuk kemasan saja teman-teman, kita misalnya mau buat 50 pieces lah, 50 piece. Kita mau jual 50 piece, harganya 12.000 aja lah, 12.000. Total pakainya terpakai semuanya ya 50. Nah, ini kan sudah terhitung semua ya teman-teman, tuh sudah terjumlahkan semua. Nah, lalu kita masuk ke cara penghitungan HPP-nya teman-teman. Nah, cara penghitungan HPP-nya teman-teman, total biaya bahan nih sama dengan ini, dan total biaya operasional atau ini ya, itu ditambah dengan teman-teman, ditambah. Jadi totalnya 107.664 itu untuk total biaya produksi. Nah, ini jumlah produk jadi, karena kita buatnya 50 pieces teman-teman tadi. Kita buat di sini 50 piece ya produk yang jadinya. Nah, HPP per produknya langsung terhitung. HPP per produknya ini teman-teman, G25 dibagi G26 atau 107.664 dibagi 50. Nah, dapatlah 2.153. Ini untuk HPP per produknya. Persentase keuntungan. Persentase keuntungan ini kita kira-kira mau mendapatkan keuntungan berapa ya? Misalnya 30% aja lah. 30%. Nah, inilah harga jual yang kita dapat teman-teman. Jadi untuk rumusnya ini G27 atau HPP per produk ya dibagi dengan 100% dikurangi G28 atau persentase keuntungan yang barusan kita ketik tadi, yaitu 30%. Lalu kita enterkan, dapatlah harga jual kita 3.076. Nah, untuk penghitungan HPP seperti ini kira-kira teman-teman ya. Jadi HPP itu lebih tepatnya adalah ketepatan dalam menghitung ya, dan menentukan biaya sebenarnya untuk menghasilkan satu produk dengan perhitungan yang akurat. Seperti itu ada HPP kira-kira teman-teman. Jadi kalau misalnya kita salah ngitung HPP, bisa-bisa harga jual jadi nggak pas, atau entah itu terlalu murah atau itu entah terlalu mahal. Nah, cara kerjanya kayak tadi teman-teman. Kalau kita singkat secara kata, kita itu tinggal kumpulin semua biaya yang dikeluarkan, mulai dari biaya bahan baku, tenaga kerja, tambahan kayak listrik, sewa, tempat, dan lain-lain. Lalu nanti dijumlahkan semuanya buat tahu biaya total per produknya. Nah, seperti ini teman-teman untuk HPP. Nah, lanjut teman-teman. Di sini ada BEP ya teman-teman, atau break even point. Jadi apa sih BEP itu teman-teman? BEP itu adalah titik impas atau titik di mana total pendapatan perusahaan sama dengan total biaya, atau yang biasa disebut dengan biaya tetap atau fixed cost ditambah dengan biaya variabel atau variable cost. Artinya, pada titik ini, perusahaan itu tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami yang namanya kerugian. Untuk fungsi BEP dalam bisnisnya apa sih teman-teman? Yang pertama, dia itu bisa menentukan batas minimum penjualan agar perusahaan tidak merugi. Yang kedua, membantu mengambil keputusan seperti penetapan harga, strategi produksi, serta analisis resiko. Yang ketiga, alat perencanaan untuk menetapkan target penjualan dan laba. Nah, di sini ada rumusnya teman-teman untuk penggunaan BEP ya. Pertama, kita hitung dulu dari total biaya fixed cost kita dan variable cost kita. Di sini udah ada datanya teman-teman untuk perhitungan BEP. Jadi ada biaya tetap bersamaan dengan informasi yang lainnya, yaitu ada biaya gaji pegawai, penyusutan kendaraan, asuransi kesehatan, sewa gedung, dan sewa pabrik. Pertama kita jumlahin dulu ya teman-teman. Menggunakan rumus sum, kita jumlahkan untuk biaya tetapnya atau fixed cost-nya. Kita tutup kurung, kita enterkan. Kita dapat total biaya tetapnya itu 140 juta. Nah, sekarang untuk biaya variabelnya.
total biaya variabelnya sama teman-teman. Kita jumlahkan, sum, kita blok, kita tarik sampai sini, tutup kurung, enter. Nah, kita dapat total biaya variabelnya sebesar 75 juta, teman-teman. Nah, untuk biaya variabel per unitnya, kita menggunakan rumus sama dengan total biaya variabel dibagi jumlah unit diproduksi atau 1000. Nah, kita dapat biaya variabel per unit kita sebesar 75.000. Nah, kita lanjut ke BEP unit dan BEP rupiah, teman-teman. Nah, untuk rumusnya ini ada di sini ya, teman-teman. BEP unit yang pertama. BEP unit itu rumusnya adalah total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Berarti sama dengan total biaya tetap 140 juta dibagi harga jual per unit, buka kurung, harga jual per unitnya 95.000 dikurang biaya variabel per unit 75.000, tutup kurung, enter. Nah, kita dapat BEP unit kita sebesar 7.000 unit. Nah, sekarang untuk BEP rupiah. BEP rupiah, rumusnya itu adalah total biaya tetap dibagi 1 dikurang, buka kurung, biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit, tutup kurung. Nah, kita gunakan rumusnya ya teman-teman, sama dengan total biaya tetap 140 juta dibagi buka kurung 1 dikurang buka kurung lagi biaya variabel per unit 75.000 ya dibagi harga jual per unit 95.000 tutup kurung 2 kali, kita enterkan. Nah, kita dapat nih teman-teman BEP rupiahnya sebesar 665 juta. Nah, selanjutnya kita akan menyajikannya dalam bentuk grafik garis. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan melanjutkan untuk penyajian ya, untuk penyajian data dari BEP ini ke grafik garis atau grafik lain, teman-teman. Nah, data yang dibutuhkan itu yang pertama ada total biaya tetap atau TFC, fixed cost, terus ada total variable cost atau TVC, lalu ada BEP unit dan BEP rupiah. Nah, kita butuh satu lagi teman-teman datanya, yaitu target laba. Kita permisalkan saja di sini kita pengen mendapatkan target laba itu dari bulan pertama sampai bulan ke-6 ya teman-teman. Anggaplah target laba per unitnya itu 8.000. Ini permisalannya saja teman-teman, supaya nanti kita bisa menyajikan grafik garisnya. Ini tambahan aja teman-teman. Berarti kita butuh penjualan, lalu kita butuh TFC atau fixed cost, TVC variable cost, dan laba. Penjualan yang kita mau itu sekitar misalkan 800 juta teman-teman. TFC-nya itu 140 juta, TVC-nya 75 juta. Nah, labanya ini adalah hasil dari penjumlahan ini, penjualan, dikurangi oleh ini, TFC atau fixed cost, dikurangi oleh TVC atau variable cost. Dapatlah kita 585 juta. Oh, ini kira-kira ini kurang besar lagi ya teman, kita tambahkan lah. Di sini kita mau 1 miliar aja lah teman-teman. Saya 123. Nah, dapatlah labanya 785 juta. Kita tambahin sedikit ya teman-teman, biar itu melebihi dari BEP rupiah kita. Lanjut untuk penyajiannya ke grafik garis, kita buat dulu ya teman-teman, tabel kotak. Segini saja sudah cukup. Lalu kita pilih borders, more border, kita pilih yang tipis, kita pencet ini, kiri, atas, kanan, sama bawah. Nah, dia sudah muncul seperti ini teman-teman. Lalu kita gambar ya, grafiknya kita mau gambar draw border, kita pilih line colornya itu warna merah.
gambar di sini. Set. Lagi. Oke. Ini kita tulis grafik BEP aja ya teman-teman. Grafik BEP unit dan rupiah. Nah, gambar saja. Ini kita tulis 0. Untuk aksis Y-nya kita tulis rupiah. Aksis X-nya quantity. Nah, lanjut kita akan menyajikan BEP unitnya. Kita taruh di BEP unitnya, kita punya 7000 ya teman-teman. 7000 kita taruh di sini saja. Di bagian sini kita merge dulu 7000. Lalu kita taruh lagi biaya tetap atau fixed cost ya teman-teman. Fixed cost-nya itu 140 juta. Berarti kita taruh di bagian sini. 140 juta. Ini kita ubah. Oke. Kita tambahkan garis ya teman-teman. Draw border. Line style-nya yang ini. Oh sorry, ini warna masih merah. Kita ganti dulu. Jadi biru aja ya. Ini fixed cost. Nah, ini BEP rupiah ya. BEP rupiah kita punya di 665 juta. 665 juta. Kita ubah lagi. Sobat teman-teman, ini ada gila. Oke. Kita kasih garis putus-putus ya teman-teman. Line style putus-putus. Ini kita tarik. Sorry, gambar. Ini kurang gede ya, kita gedekan lagi. BEP.
Oke, teman-teman. Sekarang penjualannya ya. Penjualannya kita taruh di 1 miliar tadi ya. 1 miliar. Nah, kita buat lagi draw border, line stylenya kita pakai yang putus-putus, line colornya warna hitam ya. Kita tarik set sampai sini saja, sampai ujungnya teman-teman. Nah, ini sabar, kita hapus dulu. Bagian sini itu adalah targetnya ya. Target dari ini teman-teman. Target laba ini. Target laba 8.000. Bagian dari sini. 8.000. Ini adalah target. Kita tambahkan garis ya teman-teman. Draw. Shapes. Dari 0. Kita tarik garis dari sini sampai sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kepanjangan, kita kurangi sedikit. Ini adalah variabel cost. Kita copy total cost-nya dari sini sampai BEP. Seperti ini teman-teman. Ini adalah total cost. Sekarang kita bikin total revenue dari 0 ke sini. Ini kita ganti warnanya teman-teman ya, supaya nampak perbedaannya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita tulis saja.
grafik BEP unit dan rupiah. Nah, untuk grafiknya seperti ini ya teman-teman. Grafiknya sudah jadi, grafik BEP unit dan rupiah. Bisa ke sini, lalu ke set print area, boleh ke view, page previewnya. Nah, baru kita ke print. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tinggal mengatur saja. Sudah terjadi. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang ROI atau Return on Investment. ROI itu apa sih? ROI itu biasa disebut dengan tingkat pengembalian investasi ya, bahasa Indonesianya. Jadi ROI ini digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan atau return yang diperoleh dari investasi atau modal yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, ROI ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan modal dalam menghasilkan sebuah laba. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut kita menggunakan kode perusahaan PT Indofood ya teman-teman. Di sini sudah ada tabelnya, kode perusahaan, tahun, penjualan, investasi, penjualan, kurang investasi, dan ROI. Untuk rumusnya ini teman-teman. ROI itu adalah sama dengan penjualan dikurang investasi dibagi investasi dikali 100%. Ya, untuk mencari ROI-nya kita gunakan referensi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ya. Kita cari dulu penjualannya teman-teman. Penjualannya itu ada di bagian penjualan neto. Nah, ini teman-teman. Ini adalah untuk mengisi tabel penjualan neto. Ya. Seharga 81.731.469. Nah, teman-teman, di sini kan tertera disajikan dalam jutaan rupiah. Berarti nanti untuk ini kita tinggal tambahkan nolnya 6 saja, teman-teman ya. Kita copy dulu. Kita copy. Lalu kita paste. Kita copy. Atau kita tulis saja teman, 81.731.469. 81.731 469. Karena tadi disebutkan disajikan dalam jutaan rupiah ya, berarti kita tambahkan nolnya 6 teman-teman. 223. Nah, seperti ini. Nah, sudah terinput ya penjualannya 81.731.469.000.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari angka investasi teman-teman. Nah, angka investasinya silakan di scroll, lihat pada bagian posisi aset. Nah, ini kita lihat aset lancar dan aset tidak lancar. Kita lihat pada aset lancar, di sini ada investasi jangka pendek. Nah, angkanya ini 1.275, aset tidak lancar, investasi jangka panjang. Angkanya ini ya, 11.682.021. Ini ditambahkan ya teman-teman. Angka investasi jangka pendeknya 1.275
Sambil saya tambahkan ya. 1,275 ditambah dengan 11.682.021. Oke. Sudah dapat sebanyak 11.683.296. Nah, seperti ini teman-teman. Disajikan dalam jutaan rupiah, jangan lupa teman-teman ya. Titik. Nah, tinggal tambahin 0, 6, 2, 3. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita lakukan pengurangan. Kita masuk pada kolom penjualan. Angka penjualan dikurangi dengan angka investasi. Nah, inilah hasil dari penjualan dikurangi investasi seharga 70 triliun 48 miliar 173 juta. Nah, untuk perhitungan ROI-nya sepertinya teman-teman, ini rumusnya sama dengan angka hasil penjualan dikurangi investasi dibagi dengan angka investasi dikali dengan 100%. Nah, inilah ROI-nya teman-teman, atau Return on Investment dari PT Indofood pada tahun 2020. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.